Selamat datang di Potsi, podcast mahasiswa UISI. Tepuk tangan dong. Udah ini Bang. Nah, jadi hari ini kita kedatangan narasumber keren kita. Namanya siapa, Mbak? Nama panjang, nama asli, nama panggung. Nama panggung deh, nama panggung adakah? Nama panggung FA. FA, oke. Yes, lebih ke nama inisial ya. Penjual bakso kan? Enggak sih sayangnya ya. Ya, nama asli. Fadila Nugrah. Fadila Nugrah. Biasanya dipanggil Dila. Dila, oke, dipanggil Dila. Nama yang bagus. Kebetulan dia teman saya, guys. Jadi saya akan mengulik-ngulik informasi dari dia. Jadi topik podcast hari ini adalah tentang mahasiswa rantau. Karena bulan ini bulan puasa. Ini bulan-bulannya sibuk anak rantau karena bakal pulang kampung. Weh, udah sampai mana persiapannya nih? Nggak pulang? Cuma nggak pulang? Enggak. Tumben. Karena orang tua yang kesini. Oh alah, oke. Benar. Berarti menghemat ya? Enggak sih, sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Oh cuman nanti orang tuamu yang bayar lebih gitu ya? Biasanya kan kamu. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, kita tanya-tanya seputar schedule biasanya kalau Mbak Dila pulang. Iya. Oke. Tapi aku biasanya pulangnya nggak masa liburan lebaran. Lah, terus? Iya, jadi kalau misalnya liburan lebaran tuh biasanya aku cuma pulang ke rumah nenek, nggak pulang ke Batam. Walah, sayang banget sih. Iya, liburan pulang ke Batam itu waktu liburan kuliah. Liburan kuliah, berarti liburan biasanya semester genap. Oh, semester genap. Oh iya, benar-benar. Lama tuh 3 bulan ya? Iya. Genap apa ganjil ya? Ganjil. Yang sebulan. Oh, sebulan. Ganjil berarti. Ganjil. Soalnya genap kan biasanya ikut organisasi kegiatan ya. Aduh, pasti. Aduh, malu. Organisasi banget. Jangan ditiru ya, teman-teman. Kita harus libur. Karena butuh healing kita. Lanjut. Sampai mana tadi kita? Sampai persiapan pulang. Persiapan pulang. Apa aja yang perlu disiapin ya? Kalau misalnya pulang ke Batam ya paling yang disiapin oleh-oleh buat orang rumah ya. Oh ya, wajib sih itu. Pasti kalau misalnya pulang nggak bawa apa-apa tuh kayak masa pulang nggak bawa apa-apa gitu. Tapi selalu bingung gitu. Kalau misalnya pulang dari Gresik bawanya apa ya? Apa gitu kan? Terus bawa apa? Biasanya tuh paling bawa otak-otak ikan. Terus kayak bandeng ya. Otak ikan bandeng. Paling itu sama kayak permen apa sih? Puda tuh bukan permen dah. Iya. Itu apa? Odol. Jajan basah. Ya, hampir mirip dodol sih. Oh iya, bawa puda paling. Oke. Tapi gak bau dah. Apanya? Jadi perjalanan berapa lama sih, Mbak? Ini Gresik Batam? Loh, Gresik Batam naik pesawat 2 jam. Oh, 2 jam. 2 Oh, jam. iya sih, pantes sih. Kukira sampai berhari-hari gitu. Loh, kalau misalnya naik kapal. Naik kapal tuh. Aku kalau misalnya dari selama perpulangan ini aku nggak pernah naik kapal. Cuma kalau misalnya naik kapal dari Surabaya ke Batam itu sekitar 3 hari 2 malam. 3 hari healingnya itu ya. Tapi pernah niat gak? Gue mau pulang ke Batam pakai kapal nih. Sebenarnya pengen sempet, tapi tuh kayaknya nggak bakal dibolehin orang tua. Soalnya kalau misalnya naik kapal itu lama ya. Apalagi kalau misalnya aku biasanya pulang sendiri. Karena kan dari sini tuh nggak ada ya teman-teman yang pulang ke Batam juga dari UISI. Jadi kayak kalau misalnya pulang naik kapal itu tuh sendiri tuh pasti nggak dibolehin. Pasti disuruhnya itu udahlah naik pesawat aja. Paling habisnya juga sama aja nggak sih? Kita di kapal juga kan perlu makan, perlu ini segala macam, nambah duit juga kan. Terus itu kan 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam itu makannya udah berapa kali. Terus kalau misalnya pesawat kan ya bentar langsung 2 jam langsung nyampe, gitu. Tinggal dijemput selesai gitu. Jadi kayak sama aja, mending naik pesawat cepat juga. Setuju. Untuk akomodasi perjalanan, kira-kira persiapan ya ini selain itu ya sama oleh-oleh, ada persiapan apa lagi kira-kira? Kalau persiapan paling nggak perlu sih soalnya. Soalnya kalau misalnya pulang kan kayak kita siapa sih yang di sini kalau misalnya pulang rumah dapat tekanan, biasanya kan kalau misalnya pulang tuh rasanya lebih lega.
tergantung situasi dan kondisi. Iya sih, cuma kan biasanya daripada sendiri kita apa namanya lebih baik di rumah gitu ya. Kadang tuh kalau misalnya di kos sendiri tuh rasanya kayak lo sunyi banget kosanku. Apalagi kalau misalnya yang lainnya pada pulang, kita sendirian di kos kayak sepi banget kosan. Derita. Paling jauh guys. Jadi dia ditinggalin teman-teman yang rantaunya deket, bener ya? Iya benar. Karena saya orang deket, jadi saya 1 minggu sekali pulang. Sombong amat. Nggak relate ya? Nggak relate sih. Tapi tetap aja juga ada sesi mudik-mudik gitu. Tapi nggak sekompleks dari kalau misalkan Gresik ke Batam tuh kan jauh ya. Iya. Kalau dari Gresik ke Tuban tuh naik sepeda selesai. Nah, ngomong-ngomong soal tahun baru, umur berapa sekarang? Boleh nggak sih nanya umur? Boleh nggak sih? Gak apa-apa ya? Aduh, aku sendiri gak lupa sebentar hitung bentar. 20. 20. Oke, 20. Saya mau mempertanyakan pertanyaan yang jadi momen-momen horor saat lebaran. Apa ya? Aduh. Kapan lulus? Tapi insya Allah tepat waktu kan? Amin. Ya doain kita semua tepat waktu ya. Tidak molor dan tepat waktu dan dapat nilai yang bagus. Amin. Doain Allah, kumlot. Amin. Pernah nggak ditanyain kapan lulus gitu? Kalau misalnya kapan lulus, pernah ya. Cuman kalau misalnya selama lebaran kayaknya jarang pertanyaan itu keluar. Karena rata-rata tuh saudara itu malah ngira aku tuh belum kuliah ya. Belum kuliah. Jadi kayak masih kelas berapa? iya, pertanyaannya seperti itu. Jadi tiba-tiba ada tante dateng. Dila, kamu seumuran sama anak tante kan? Loh, emang anak tante umurnya berapa? Iya, mau lulus SMP. Apa kayak gitu kayak, maaf tante, aku kuliah semester 4, kuliah semester ini. Terus kayak, oh udah kuliah? Iya, jadi kayak pertanyaan kayak kapan lulus tuh kayaknya cuma kayak beberapa orang yang tahu aja sih. Kalau misalnya kayak saudara-saudara yang cuma ketemu waktu lebaran, kayaknya rata-rata pertanyaannya kelas berapa? Dia tidak tahu umur saudaranya sendiri bagaimana ya. Saudara jauh ya. Ya, tapi kalau dilihat-lihat emang baby face ya, teman-teman. Jadi wajar saja ketika dipanggil kelas berapa. Oke. Kalau bisa cerita hal yang paling dikangenin saat momen lebaran. Ini kan ceritanya nggak pernah pulang kan lebaran. Hal yang paling dikangenin saat lebaran di Batam sama lebaran di Gresik itu apa? Oh ya, BTW aku lebaran nggak di Gresik ya kalau misalnya lagi di Jawa. Aku pulang ke rumah nenek. Nenekku ada di Lamongan. Jadi kalau misalnya lebaran emang nggak pulang, kan lebaran nggak pernah pulang ke Batam. Jadi pasti lebaran itu tuh di rumah nenek tuh di Lamongan. Kalau misalnya hal yang dikangenin kalau antara lebaran di Batam sama lebaran di sini di Jawa ya. Di Jawa. Kalau misalnya di Batam itu kayak kita punya tradisi di rumah itu tuh 3 hari lebaran pertama namanya. Jadi biasanya lebaran pertama, hari pertama itu tuh dikhususkan untuk ke keluarga, untuk ke ke keluarga teman-teman mama. Teman mama. Sama teman-teman mama. Harus teman mama nih. Ini harus teman mama. Iya, itu harus teman mama. Itu hari pertama. Hari pertama. Hari kedua itu masuk ke schedule teman-teman kakak dan abang. Iya. Okay. Itu berarti keluarga ikut tuh. Iya, jadi nanti jadi misalnya hari pertama itu bakal ada teman mama yang datang ke rumah atau kita yang datang ke rumah teman-teman mama. Benar. Nah, kalau misalnya hari kedua itu teman-teman abang kakak. Jadi teman-teman abang kakak datang ke rumah atau enggak mereka yang datang ke rumah teman-temannya. Jadi pasti selalu open house di 3 hari. 3 hari pertama. 3 hari pertama. Nah, kalau misalnya hari ketiga itu khusus untuk teman-temanku. Oh, sendiri ya? Kenapa nggak mau gabung sama abang-abangmu? Soalnya abang kakakku itu teman-temannya sama semua. Mereka kan dari sekolah yang sama. Sedangkan kalau misalnya teman-temanku kan beda. Jadi punya hari sendiri. Jadi biasanya tuh nggak bisa digabung. Nggak bisa digabung. Pembicaraannya beda mungkin. Iya, pembicaraannya beda. Ya. Tradisi yang unik sekali di keluarga dia karena ada rundown-nya. Iya, ada rundown-nya juga nggak sih? Dan itu kayak bener-bener ada rundown-nya. Misalnya
hari-hari kakaknya, misalnya di hari kedua nih, lebaran kedua. Jadi tuh nanti dikasih tahu, oh teman-teman kakak itu bakal datang jam 10 misalnya. 10, ya. Ya, berarti sebelum jam 10 kita harus udah persiapan tuh, rumah udah harus siap semua buat nerima tamu, karena tamunya tuh nggak 1-2, tapi bisa nyampe 20-30 orang. Banyak ya teman. Banyak, karena mereka kayak nanti namanya apa ya, kayak house tour gitu loh, mereka jadi ke door to door gitu. Dari satu teman ke teman yang lain. Jadi kayak satu-satu tuh dijemput tuh gitu. Itu bisa nyampe 30 orang. Jadi kayak emang makanya kenapa nggak digabung, karena nggak muat ya rumahnya. Make sense. Jadi wah, punya jatah masing-masing. Nah, punya jatah ininya lebarannya masing-masing. Nah, tadi Mama udah, Abang udah, kamu udah. Papamu nggak punya teman tak? Oh, kalau Papa soalnya biasanya lebarannya nggak di rumah. Nggak di rumah. Oh. Kalau Papa biasanya lebarannya di Pekanbaru. Itu di keluarga Papa. Oh, keluarga Papa. Oh, I see. Kalau habis di lebaran deh kan, setelah 3 hari pertama pasti gabut gak? Apa tetap ada acara-acara? Kalau misalnya setelah 3 hari itu ya, itu tuh tetap ada acara. Cuma kayak ya udah di rumah aja. Paling kayak teman-teman yang jauh-jauh gitu. Yang itu paling di luar rundown. Yang di luar rundown itu bisa datang tuh di setelah 3 hari itu. Gitu. Ngomong soal apa ya? Open house ya? Open house. Itu ada makanan khas yang disajin nggak? Kalau makanan khas, wajib gitu? Oh, makanan wajib ya. Makanan wajib itu sebenarnya tergantung sih. Kami tuh biasanya gantian. Kita gantian, kayak misalnya Mama pengen, jadi setiap hari itu jadinya punya menunya masing-masing. Menu masing-masing. Jadi kita biasanya rundingan, hari pertama Mama lebaran makanannya mau apa. Nah gitu. Nah tapi aku biasanya, kalau aku sendiri aku pengen, kan aku punya om di rumah, itu tuh orang Palembang. Jadi biasanya tuh aku pengen itu ada empek-empek, ada tekwan, kayak gitu. Jadi kayak makanan-makanan Palembang gitu. Kalau misalnya sebenarnya tuh makanan khas dari Batam sendiri ya. Apa? Lebih ke seafood sih kalau misalnya Batam. Soalnya kan pulau ya, dekat laut banget. Jadi kalau misalnya makanan khas mungkin lebih ke seafood aja. Terus kalau sama makanan-makanan Melayu paling, makanan-makanan Melayu. Sedangkan kalau misalnya di rumah kan aku bukan orang Melayu asli ya, jadi kayaknya ada campuran Jawa. Ada campuran Jawa. Harus penekanan banget deh Jawanya ya. Jawa adalah kunci, gitu. Kata orang-orang gitu sih. Oke. Lanjut. Ceritamu tadi sampai. Iya, kalau misalnya makanan yang wajib sih sebenarnya nggak ada makanan wajib banget ya. Paling cuma kayak diskusi mau makannya apa biar udah disiapin menunya. Gitu. Kalau di tempatku itu yang wajib itu biasanya ketupat pakai opor ayam. Opor ayam apa kari ayam gitu. Itu yang wajib sih. Itu biasanya malam tuh mamaku bersih-bersih bikin ketupat. Ketupat kalau nggak lontong gitu biasanya pesen kan, tapi malamnya itu ya udah beli ayam, udah motong, udah bersihin apa segala macem. Jadi itu udah proses semua tuh. Pagi itu udah masak deh. Oh, udah masaknya berarti pagi? Iya pagi cepet. Jadi langsung cepet-cepetan gitu. Mana kan kalau cewek kan kalau mau sholat kan dandan dulu ya. Iya. Dia harus berpacu sama itu. Jadi pagi-pagi banget tuh, wah. Serang itu udah biasa banget, tapi ya tak bantuin juga sih. Gitu. Harus bantuin ya? Iya, harus jadi anak yang baik. Pagi-pagi sekali tuh udah repot sendiri. Ya masak kayak nunggu apa? Itu sambil dandan tuh sambil nungguin ini. Wow, bisa gitu ya? Iya, multitasking sekali sama saya. Multitasking ya. Malah yang paling bikin ya aku sih yang kalau bahasa Jawa tuh roto nggak. Udah masakan ya, yang lain udah pada mandi, saya belum mandi karena kan masih
di dapur ya kan. Oke. Lagi kan nggak masuk ya. Kalau misalkan mau sholat id bau badan nggak, nanti aja mandi sekalian. Gitu. Oke. Dan biasanya saya kena marah sih ya pagi-pagi. Iya, pasti kayak kalau misalnya mandi terakhir pasti Iya. selalu kena tuh ya. Ayo cepet, nanti kamu ketinggalan sholat nanti. Gitu. Ya itu sih kalau dari pengalamanku ya di Lebaran. Setelah bahas Lebaran, gak ada rasanya kalau kita nggak bahas proses kembali ke Gersik nih. Pasti kan, wah males nih ketemu orang-orang itu lagi. Ada perasaan itu gak? Kalau misalnya itu kayaknya kalau misalnya perasaan kayak ketemu orang-orang itu lagi kayaknya enggak sih, enggak juga ya. Ya sebenarnya itu ada rasa seneng nggak senengnya ya. Mungkin kalau misalnya senengnya bisa ketemu sama teman-teman lagi. Tapi kalau misalnya rada nggak senengnya kayak aduh kita harus mulai beraktivitas perkuliahan lagi. Berusaha lagi ya. Yang biasanya tidurnya itu kacau ya. Kalau misalnya di rumah tuh rasanya tidurnya kacau tuh jamnya ya. Jadi kayak jadi makhluk apa nocturnal. Kalau misalnya pagi tuh tidur. Kalau misalnya malam itu bangun. Bahasa Jawanya tuh bangkong ya. Oh gitu ya. Kalau bahasa situ apa? Kalau apa kesiangan gitu. Kalau kesiangan beruang kali ya. Beruang kali kayak. Iya. Soalnya kan kayak beruang itu kan ada hibernasinya gitu ya. Nah ya mungkin kayak gitu sih. Okay. Jadi itu guys topik hari ini. Semoga suka dengan pembahasan kita hari ini dan ditunggu episode kita berikutnya. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di podcast berikutnya. Oke, yeay. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sampai jumpa lagi, lele.